Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita pembelajarannya secara daring ya. Untuk itu kalian harus simak baik-baik pembelajaran di kelas 6 hari ini. Dan untuk yang pertama, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini Allah berikan kemudahan, kelancaran sehingga kita dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Baik, kita akan melaksanakan pembelajaran di hari ini, yaitu di pendidikan agama Islam yang kita akan pelajari untuk hari ini di bab 2, Allah Maha Segalanya. Nah, setelah ini kalian akan melihat video pembelajarannya. Simak baik-baik karena di akhir kalian akan mendapatkan tugas untuk pembelajaran hari ini. Untuk itu disimak ya. Sahabat soleh, apabila Allah menampakkan dosa para hambanya, niscaya manusia selaku hamba Allah tidak akan berani mengangkat wajah walaupun hanya di hadapan seekor semut karena kesalahan dan dosa yang kita miliki. Jika setiap kesalahan yang dilakukan manusia dihamparkan di muka bumi, pasti akan tertutup oleh dosa manusia. Oleh karena itu, dengan ampunan Allah, maka semuanya seperti nampak indah. Allah Maha Pemaaf yang meliputi semua makhluknya. Kalau tidak karena maafnya, niscaya bumi akan terbenam menenggelamkan penghuninya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Segalanya. Kita mengenal Asmaul Husna ada 99. Hari ini kita akan mempelajari 4, yakni Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Makna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang pertama, Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafaro dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam, seperti istighfar atau permohonan ampunan, maghfirah atau ampunan, ghufron ampunan, ghafir yang mengampuni, ataupun ghafur pengampun. Nah, secara makna, Allah yang menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Meneladani Al-Ghaffar dengan cara membiasakan untuk belajar menutup aib orang lain. Apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun, baik langsung atau dari orang lain, tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Asmaul Husna yang kedua, Al
afu. Al-afu berasal dari kata af'u, artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan sifat al-afunya, Allah menghapuskan semua dosa makhluknya. Cara meneladani al-afu, yakni memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik sengaja maupun tidak disengaja. Menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Allah berfirman, "Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa." Quran Surat An-Nisa ayat 149. Cara meneladani al-afu, apabila kalian menerima informasi atau berita tidak baik, hendaknya menelusuri sumber beritanya untuk mendapatkan penjelasan atau tabayun yang sebenarnya, sehingga terhindar dari perbuatan fitnah atau hoaks. Demikian materi tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Kita melanjutkan materi makna Asmaul Husna, Al-Wahid, dan As-Somad. Asmaul Husna, Al-Wahid. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal, sendiri, dan tanpa ada yang lain. Artinya Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Cara meneladani Al-Wahid, selalu mengucapkan La ilaha illallah, selalu melaksanakan sholat wajib, hanya berdoa dan meminta kepada Allah, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Asmaul Husna, As-Somad. Allah berfirman, Allahus Somad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2. As-Somad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Cara meneladani As-Somad, yakni beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bermohon hanya kepada Allah untuk mencapai cita-cita terbaik. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama sudah menyimak pembahasan di bab 2, yaitu makna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Seperti Bapak sampaikan dari awal, di akhir kita akan melaksanakan tugas, yaitu mengerjakan tugas. Tugas ini ada 5. Yang pertama yaitu apa pengertian Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kalian artikan ya satu persatu. Kemudian yang kedua yaitu tulis teladan apa saja sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dari Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Ya, jadi kita hanya mencari apa sih teladan dari Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang ketiga yaitu tulis ciri orang yang mengimani kemahaesaan atau kemahatunggalan Allah. Apa aja sih? Ya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengamalkan As-Somad.
Dan yang terakhir, buatlah kaligrafi dari keempat Asmaul Husna di atas. Jadi untuk tugas yang nomor 5, kamu hanya menulis kaligrafi 1 dari 4 Asmaul Husna yang telah kita bahas sama-sama ya. Jadi tidak usah semuanya, cukup 1 dari keempat Asmaul Husna tersebut. Semangat! Mudah-mudahan kita sama-sama bisa berkumpul lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.